Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kultum pada hari ini yaitu agama dan kearifan lokal. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya agama dan budaya memiliki wilayah yang berbeda-beda. Agama bersifat suci absolut sebab ia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan budaya adalah sebagai cipta karsa manusia yang bersifat relatif karena ia mengalami dinamika dan perkembangan terus-menerus. Jadi agama akan senantiasa bersinggungan dengan budaya karena agama sendiri dipeluk oleh manusia yang berbudaya. Karena manusia disebut berbudaya disebabkan pada diri manusia itu ada yang disebut al-aqlu, akal, yang selalu berpikir, yang selalu mempunyai potensi untuk melakukan suatu inovasi-inovasi baru. Proses yang selalu berpikir dan keinginan untuk menemukan sesuatu yang baru, ini yang disebut budaya itu sendiri. Sehingga bisa kita maklumi bahwasanya budaya dari setiap daerah atau setiap bangsa itu mempunyai keberagaman tersendiri. Sebagaimana umpamanya tentang tata cara menghormati. Bagi orang Arab, ketika menghormati orang yang lebih mulia, umpamanya menghormati ulama besar, maka dengan cara adalah kepalanya dipegang, jenggotnya dipegang. Ini tidak menjadi persoalan, justru ini adalah sesuatu yang sangat terhormat. Berbeda ketika kita memegang pantatnya umpamanya, justru ini adalah sebuah penghinaan. Bagi orang Arab ini adalah penghinaan yang sangat besar sekali. Karena menyamakan laki-laki dengan perempuan ketika pantatnya dipegang. Namun ketika ini, budaya ini, kebiasaan ini, adat ini dibawa ke wilayah lain, umpamanya dibawa ke Indonesia. Umpamanya ketika kita ada pengajian, datang seorang ulama besar, lalu kita ujuk-ujuk datang, kemudian kepalanya kita pegang, lalu jenggotnya kita pegang, maka dalam budaya kita adalah sesuatu yang kurang ajar, yang tidak punya etika sama sekali. Kenapa ini terjadi? Karena memaknai suatu etik, suatu etika atau budaya, memahami sebuah penghormatan setiap daerah, itu beragam, berbeda-beda. Jadi orang Arab itu memahami, memuliakan seseorang yang lebih mulia dengan kepalanya dan jenggotnya dipegang. Di Indonesia memuliakan ulama dengan cara mencium tangannya. Ini adalah budaya, wilayah budaya. Wilayah yang jelas akan berbeda-beda.
antara Indonesia, antara Arab, dan juga wilayah-wilayah lain. Karena berbicara tentang budaya adalah berbicara tentang sebuah kebiasaan yang jelas dipengaruhi oleh kultur, letak geografis, dan sebagainya. Tidak menjadi persoalan budaya yang beragam tersebut, sebab intinya sama, yaitu intinya adalah memuliakan orang yang lebih mulia. Dan ini juga dijelaskan di dalam hadis, dijelaskan bahwasanya kita harus menghormati kepada orang yang lebih mulia. Maka ketika Nabi bersabda bahwa Nabi itu diutus untuk memuliakan akhlak, penerjemahan akhlak itu akan mengalami sebuah keberagaman ketika bertemu dengan masyarakat yang berbeda daerah, berbeda iklimnya, dan berbeda geografisnya. Ini menjadi penting untuk disampaikan dalam kesempatan ini. Karena sering ketika kita berbicara tentang budaya, seolah-olah budaya itu adalah tidak ada yang baik. Padahal ketika kita berbicara umpamanya budaya Melayu, sering kita mendengar ada istilah adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Ini orang Melayu. Budaya Melayu ini mempunyai landasan yang sangat bagus sekali. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Artinya apa? Artinya bahwasanya kita melihat keberagaman budaya di tanah Melayu ini umpamanya seperti baju yang kita lihat mempunyai kekhasan sendiri berbeda dengan orang Arab. Apakah ini juga merupakan sesuatu yang diajarkan dalam Islam? Saya katakan iya. Mana? Yaitu pada bentuk, pada fungsinya. Apa fungsi dari baju menutup aurat? Dan juga dari segi estetikanya. Apakah baju budaya Melayu itu bagus atau tidak? Bagi orang Melayu itu adalah bagus dan mempunyai nilai seni, indah, dan Islam mengajarkan sebuah keindahan. Jadi bahasa keindahan, bahasa-bahasa nilai agama itu dalam budaya itu harus dipahami secara universal. Tidak boleh kita memahami sebuah keindahan budaya itu yang terbangun dalam pikiran kita adalah budaya-budaya yang justru bukan dari wilayah kita. Sehingga ketika kita ingin menjadi orang yang mutakin, katakanlah orang yang benar-benar bertakwa, itu adalah orang-orang yang benar-benar dia hidup dengan budayanya sendiri, tetapi dia mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika kita menggunakan hasil cipta karsa daerah kita untuk sholat, dan kita benar-benar khusyuk ikhlas lillahi ta'ala, saya kira ini tidak menjadi persoalan. Dan ini juga tidak mengurangi kemuliaan kita dalam pandangan Allah. Karena itu dalam kesempatan ini, marilah kita sebagai bangsa yang mempunyai keberagaman budaya yang sangat agung, ini perlu dijaga, perlu dilestarikan. Jangan sampai kita kehilangan budaya sehingga kita tidak tahu seperti apa nenek moyang kita. Karena orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mempunyai sejarah peradaban masa lalu. Ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan bagi generasi penerus kita.
Karena itu perkenalkanlah budaya. Budaya Melayu, budaya Jawa, budaya Batak, budaya Padang. Bahwasanya Allah telah menganugerahi kecerdasan masyarakat kita, bangsa kita melebihi kecerdasannya orang Arab dalam memahami keanekaragaman budaya. Setiap suku mempunyai cara yang berbeda-beda. Setiap etnis mempunyai cara yang berbeda-beda. Setiap wilayah punya bahasa yang berbeda-beda. Dan mereka bisa menjadi manusia yang mulia dalam pandangan Allah, bisa mengantarkan kemuliaan dengan cara mereka, dengan bahasa mereka, dengan budaya mereka. Saya kira ini menjadi penting. Bahwasanya kita sebagai bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu menghargai budaya itu sendiri sebagai anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga budaya tentu saja adalah menjaga kemuliaan Allah dalam bentuk kecerdasan akal dan dalam bentuk inovasi-inovasi yang telah diberikan oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita, dengan bentuk keberagaman yang sangat luar biasa. Saya kira ini penting sekali karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya baju yang paling baik, baju yang paling bagus adalah takwanya. Karena itu ketika kita berbicara budaya, sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, maka budaya tersebut tetap kita pertahankan dan kita tidak perlu mengimpor budaya yang lain, karena mengimpor budaya yang lain akan menghilangkan budaya kita sendiri. Demikian tadi, mudah-mudahan kultum pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.